Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita teruskan kajian kita. Di antaranya ada tulisannya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ya. Ada tulisan beliau tentang al-buyu' al-manhi anha fil Islam. Al-buyu' al-manhi anha fil Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam, karangan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Jual beli itu perkara yang sangat dibutuhkan di dalam masalah kehidupan seseorang. Dan jual beli termasuk untuk kehidupannya seseorang di dalam mencari rezeki. Untuk makan dan minum itu dari jual beli tersebut. Maka jual beli itu hal yang sangat dibutuhkan. Dan jual beli tentunya diharuskan dengan syariat Islam, atau syariat Islam itu kita butuhkan di dalam jual beli. Kenapa demikian? Kenapa Pak Hasan? Di dalam jual beli kok syariat Islam itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena bagian dari muamalah. Apa Pak Marsono? Untuk mengatur ketertiban dalam berjual beli. Ya, untuk bisa membedakan antara mana yang haram dan mana yang halal. Itu sangat penting. Kalau kita misalnya asal menjual saja, itu sangat gampang banget. Untuk mendapatkan duit yang banyak juga gampang banget. Tapi untuk mendapatkan yang kehalalan, itulah yang harus sesuai dengan syar'i, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini adalah dalil agar kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan telah dihalalkan al-bai', jual beli, wa harrama riba, dan diharamkan riba. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 dan 10, Al-Baqarah ayat yang ke-275. Dalilnya, dalil tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba. Dan juga di firman Allah Subhanahu wa taala Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 dan ke-10. Apa Pak Acang? Di dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza
nudiya salat. idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini adalah dalil bahwa wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila diseru untuk menunaikan salat, idza nudiya lis-salati, menunaikan salat atau sembahyang, ya, min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi. Fas'au ila dzikrillahi apa? Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai'. Wadarul bai' itu apa? Tinggalin jual beli. Wadarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini kita diperintah oleh Allah agar fas'au ila dzikrillah wadarul bai', meninggalkan jual beli. Ini adalah dalil di waktu-waktu yang dibolehkan jual beli dan dilarang jual beli. Di antaranya waktu yang dilarang jual beli itu adalah di hari Jumat, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kalau kita tidak bisa membedakan antara mana yang sesuai syar'i, mana yang sesuai dengan syariat Islam, yang dihalalkan dan diharamkan, yang dibolehkan dan dilarang oleh syariat Islam, mana? Kalau kita tidak bisa membedakan antara seperti itu, nah itu butuh untuk apa? Syariat Islam, untuk mempelajari syariat Islam. Tinggalkan jual beli. Kalau orang yang pengen dunia saja atau pengen menginginkan jual belinya laris laku, hari Jumat pun tidak ditinggalkan, masih tetap jual beli. Padahal di dalam Islam sudah mengatur makna jual beli sudah dengan syar'i atau tidak. Yang demikian itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus ayat selanjutnya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung, ya. Tujuan kita itu beruntung. Di selain di waktu Jumat, khutbah Jumat, nah kita agar dihentikan jual belinya supaya apa? Beruntung. Maksud beruntung di sini apa maksudnya? Pak Acang? Pak Marsono? Mendapat ketakwaan. Agar kita ya di antaranya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan halalan thayyiban, harta yang halal dan yang baik. Kita tahu jual misalnya jual es, jual apa? Bakso apa halal. Akan tetapi di waktu Jumat kita ada perintah untuk meninggalkannya. Nah, yang demikian itu adalah sesuai dengan syar'i. Kalau kita masih jual beli di waktu Jumat berarti tidak sesuai dengan syar'i. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-36 dan 37. An-Nur 36 dan 37. Fi buyutin adinallah
an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Wa rijalun, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tersebut itu bisa mendirikan sembahyang atau salat dan juga bisa membayar zakat. Ini adalah dalil larangan berjual beli di dalam buyutin, fi buyutin. Apa buyut di situ? Maksudnya Pak Hasan? Hah? Buyut. Oh, bait. Rumah. Hutan rumah ya kan. Hah? Fi buyutin adinallah. Maksudnya apa di situ? Rumah, bait, buyut. Apa? Tempat. Di masjid-masjid itu larangan jual beli di dalam masjid. Membicarakan jual beli di dalam di masjid itu dilarang. Misalnya Pak Marsono di masjid apa? Spanduk. Ya, Spanduk. bikin ini jualan di masjid, di dalam masjid. Itu adalah termasuk larangan. Kenapa? Ada dalilnya di dalam surat An-Nur 36 dan 37. Fi buyutin adinallah. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Maka ketika kajian pun maka janganlah berjualan di masjid. Di emperannya boleh. Di emperan termasuk masjid bukan? Hah? Masjid. Emperan kan masjid. Selagi di situ kawasan masjid maka tidak boleh asli. Di dalam pagar ya termasuk masjid. Hah? Iya, dalam pagar. Ya kalau masjid itu wakaf, kalau ini arena masjid, ya berarti kan masjid. Di daerah Lenteng ada masjid berjualan buku-buku agama itu. Yang paling bagus di luar masjid. Yang paling bagus itu area masjid. Tapi ada yang katakan itu di dalamnya yang biasa untuk kajian apa. Tapi kita untuk lebih selamat, lebih hati-hati, maka di luar masjid itulah yang paling bagus. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Nah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan wa'buduhu, dan sembahlah dia, washkuru lahu ilaihi turja'un, dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Tujuan jual beli itu seperti itu, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya. Kita yang penting berusaha menjual beli ini itu. Nah, adapun masalah rezeki dikasih atau tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wa'budu, dan kita beribadahlah. Niatkanlah jual belinya karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala.